Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kami mengucapkan selamat tahun baru 2024. Kiranya kasih dan damai sejahtera Tuhan menyertai perjalanan kita di sepanjang tahun ini. Kita percaya bahwa ada Tuhan yang beserta dengan kita. Mari sama-sama sebelum kita memulai ibadah kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur, Engkau Allah gembala kami yang baik, yang sudah menyertai kami sepanjang tahun 2023, dan hari ini kami berada di tahun 2024. Kami percaya Tuhan yang sama yang sudah menyertai kami di tahun 2023, Engkau juga Allah gembala kami yang baik, Immanuel, yang akan menyertai kami sepanjang tahun ini. Apapun musimnya, apapun keadaannya, kami percaya Tuhan beserta dengan kami. Hari ini kami akan persembahkan seluruh hidup kami, puji-pujian dan penyembahan kami. Yang siap memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin, haleluya. Mari sama-sama kita mau sorakan memuji Tuhan pada hari ini, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Mari sama-sama kita sorakan kemuliaan bagi nama Tuhan, haleluya. Mari sama-sama katakan musim baru telah tiba, amin. Sukacita melimpah saat penuaian besar, anggur baru tercurah, anggur baru tercurah. Oh, kelimpahan datang, saatnya bersorak. Oh, kesembuhan datang, yang lemah berkata ku kuat. Sekali lagi, na 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 na. Sama-sama serukan musim baru. Musim baru telah tiba, sukacita melimpah saat penuaian besar, anggur baru tercurah, anggur baru serukan. Oh, kelimpahan datang, oh, saatnya bersorak. Oh, kesembuhan datang, amin. Yang lemah sekali lagi, kelimpahan datang, saatnya bersorak. Kesembuhan datang, yang lemah berkata ku kuat. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Aku diberkati, amin. Katakan aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Haleluya. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan. Sekali lagi serukan, aku diberkati, aku diberkati, amin. Aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Terima kasih Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Terima kasih Yesus. Kita tetap dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami ingin lebih lagi Tuhan, untuk kami masuk dalam hadirat-Mu. Amin, amin. Kami ingin
lebih lagi Tuhan untuk kami menikmati Engkau. Lewat penyembah, lewat pujian, lewat syukur kami. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama dengan pujian ini kita katakan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Katakan rancangan indahmu. Itu yang terjadi dalam setiap hidup kami Tuhan. Di hidupku Apa yang mengerti segala yang ku perlu. Amin. Kasih-Mu sempurna, amin, nyata dalam hidupku. Sama-sama katakan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur, ku bersyukur buat kasih-Mu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan. Katakan buat kasih setia, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari dari awal sama-sama kita katakan, amin. Banyak yang Kau berbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, sama-sama katakan, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Haleluya. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan.
setiamu bagi kami. Tuhan sangat Kami baik bagi bersyukur Terima kasih. Tuhan, kebaikanmu kau limpahkan, anugerahmu Tuhan, kami bersyukur Tuhan, tiada yang sepertimu Tuhan, Bapa yang ajaib. Terima kasih. Tuhan, kami bersyukur. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Katakan be glorified, be glorified and magnified. Oh God, I worship. Sama-sama katakan, oh God, I worship you. Oh God, I worship. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified, be glorified and magnified. Oh God, I worship. Mari serukan lebih lagi sama-sama katakan, oh God, I worship. Oh God, I worship. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified, be glorified, amen, and magnified. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita berjumpa lagi hari ini di tahun yang baru, di hari yang baru, di minggu yang baru, di bulan yang baru, tentu juga dengan berkat Tuhan yang selalu baru di dalam kehidupan kita. Hari ini saya mengucapkan selamat tahun baru 2024 untuk setiap kita dimanapun kita berada. Semua kita selalu dikasihi, disayang, dituntun, dan dipelihara oleh Tuhan. Hari ini mari kita berdoa bersama-sama, minta tuntunan Tuhan sebelum kita dengarkan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu Bapa, supaya apapun yang hamba-Mu sampaikan ya Tuhan, sampai ke hati umat-Mu, membuat mereka diberkati, mengubahkan pola pikir mereka, mengubahkan hidup mereka, sehingga semakin hari mereka semakin memuliakan Tuhan melalui kehidupan mereka, dan nama Tuhan ditinggikan, dan tentu mereka adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, bicara bagi kami siap dengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu yang kasih Tuhan Yesus Kristus, mungkin di gereja Bapak Ibu sering kasih Tuhan yang tidak bernaung dalam GBI Rock, Bapak Ibu mungkin punya tema masing-masing di gereja saudara. Tapi di GBI khususnya ada tema tahunan, dan juga khususnya juga di GBI Rock kami ada tuntunan tahunan, tentunya untuk mendukung atau menopang tema dari GBI pada umumnya sering kasih Tuhan. Tapi yang pasti adalah setiap tema tahunan yang diberikan itu adalah supaya umat Tuhan itu dalam tuntunan Tuhan. Tema itu bicara tentang sebuah standar yang kita buat sehingga sepanjang tahun itu kita membawa umat Tuhan untuk menghidupi tema itu di hidup mereka. Nah hari ini saya kasih Tuhan seperti yang ada di belakang saya ini, tema kita di GBI Rock khususnya adalah The Year of Kingdom Influence. Artinya pengaruh kerajaan Allah di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saya kasih Tuhan, saya ajak kita dulu untuk baca ayat ini bersama-sama. Matius 13 ayat yang ke-33, dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu
seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kalau bicara tentang ragi, maka ada satu hal yang lazim dalam kehidupan kita itu, saya sebut itu kalau bicara tentang ragi adalah bicara tentang pengaruh. Nah, di kalimat yang saya tulis itu adalah satu hal yang lazim atau yang biasa dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu ada namanya saling mempengaruhi, dipengaruhi dan mempengaruhi. Jadi jika hidup kita ini dipengaruhi oleh apa, maka kita juga akan mempengaruhi orang dengan itu. Sering kasih Tuhan, tentu tidak semua orang, tapi itulah yang seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Kalau saudara punya kebiasaan, biasanya itu karena ada pengaruh yang datangnya dari luar, sering kasih Tuhan. Dan kemudian setelah saudara dipengaruhi, maka saudara pun tanpa sadar ikut mempengaruhi sahabatmu, ikut mempengaruhi keluargamu, ikut mempengaruhi orang-orang yang berhubungan dengan saudara. Itulah sebabnya pengaruh kerajaan Allah itu penting di dalam kehidupan kita. Kenapa penting, saudara kasih Tuhan? Karena kita sedang hidup dalam berlawanan dengan kehidupan atau pengaruh dari kerajaan kegelapan. So, kalau bicara tentang kegelapan, bicara tentang kebingungan, bicara tentang tidak ada harapan, bicara tentang apa, saudara kasih Tuhan, orang tidak punya pandangan hidup, tidak punya pegangan hidup, mereka tidak lihat apa-apa, saudara kasih Tuhan. Dan bahkan orang pegang yang salah pun mereka pikir benar karena gelap, kan saudara. Orang berjalan di jalan yang salah pun, tersesat pun mereka pikir benar karena gelap, dan kasih Tuhan. Nah, itulah sebabnya pengaruh kerajaan Allah atau pengaruh kerajaan terang itu perlu ada dalam kehidupan kita orang percaya, anak-anak Tuhan. Sebab itulah yang memang dibutuhkan di generasi kita supaya kita bisa menjadi jawaban. Nah, saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, saya ajak hari ini untuk kita belajar satu tokoh dalam Alkitab namanya Elisa. Kalau Bapak Ibu baca kisah tentang Elisa, dia adalah seorang juga gembala kambing domba. Waktu ketemu Elia, kemudian dia mendapatkan urapan dari Elia, jubah Elia, maka hidupnya diubahkan. Ini bicara tentang pengaruh kerajaan Allah dalam kehidupannya. Seorang manusia biasa yang hidupnya dipengaruhi oleh kerajaan Allah, dan melalui dia kerajaan Allah mempengaruhi keadaan yang ada di sekitarnya. Itulah sebabnya secara singkat saja, tidak lama, saya akan ajak kita untuk mempelajari satu kisah di dalam 2 Raja-Raja pasal 6. Nah, saudara akan siapkan Alkitab saudara di situ karena ada beberapa ayat yang akan saya ajak saudara baca di dalam kitab ini. Saudara kasih Tuhan, 2 Raja-Raja 6, saudara kasih Tuhan. Nah, yang pertama yang saya pelajari dari kehidupan Elisa, saudara kasih Tuhan, adalah di dalam 2 Raja-Raja 6 ayat yang ke-8, 9 dan ke-10. Terus saya sampaikan di poin saya yang pertama adalah orang yang hidupnya dalam pengaruh kerajaan Allah memiliki kemampuan untuk mengerti strategi musuh. Kita lihat bersama saya ayat ini. Raja negeri Aram sedang berperang melawan Israel. Ia berunding dengan pegawai-pegawainya. Lalu katanya, ke tempat ini dan itulah harus kamu turun menghadang. Tetapi abdi Allah yang menyuruh orang kepada Raja Israel mengatakan, awas jangan lewat dari tempat itu, sebab orang Aram sudah turun menghadang ke sana. Sebab itu Raja Israel menyuruh orang-orang ke tempat yang disebutkan abdi Allah kepadanya. Demikianlah Elisa memperingatkan kepadanya supaya berawas-awas di sana, bukan sekali 2 kali saja. Artinya banyak kali, setiap kali Raja Aram punya strategi jahat, punya niat jahat, punya cara-cara jahat, maka abdi Allah, orang yang hidupnya dipengaruhi oleh kerajaan Allah, selalu mengerti, selalu tahu niat jahat kuasa kegelapan, strategi kuasa kegelapan, jeratan kuasa kegelapan, sehingga dia menghindarkan dirinya dan bahkan bangsanya dari strategi kuasa kegelapan. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kalau hidup kita dikuasai oleh kerajaan Allah, maka saudara diberikan kemampuan untuk mengerti cara iblis untuk mau mempermainkan hidup saudara.
Seharusnya sebagai orang percaya saudara tahu bahwa misalnya minum mabok itu adalah strategi kuasa kegelapan untuk mau menghancurkan hidupmu, mau menghancurkan rumah tanggamu, mau menghancurkan hubunganmu dengan orang lain. Kalau orang mabok kan mereka kehilangan kesadaran dan kemudian pulang pukul istri, pukul anak, pukul tetangga dan segala macam. Sehingga itu menghancurkan hidup, itu strategi kuasa kegelapan. Tapi banyak orang Kristen yang justru membela diri dengan akan saya perlu minum juga untuk ini dan itu dan segala macam. Ada begitu banyak dalih. Demikian pula dengan kebiasaan-kebiasaan buruk yang lainnya, narkoba, lagi kesetuan, selingkuh, orang selingkuh pun orang Kristen. Waktu dia sudah salah, dia punya alasan juga senang kesetuan. Padahal sudah jelas bahwa itu adalah strategi setan untuk menghancurkan rumah tangganya dia. Ada saudara kekasih di mana saudara ketemu perempuan yang suaminya selingkuh dan kemudian dia tepuk tangan, hore asik, suami saya laku lagi. Tidak ada saudara. Yang terjadi adalah sakit hatinya dan kemudian yang pasti akan hancur rumah tangga. Banyak hal yang terjadi di kehidupan kita, pornografi dan begitu banyak cara-cara kuasa kegelapan. Tapi banyak orang percaya yang tidak mengerti, tidak menyadari bahwa itu cara setan untuk menghancurkan dia. Itu jeratan setan untuk menghancurkan dia. Sehingga banyak di antara orang percaya yang memilih untuk tinggal dalam keadaan seperti itu supaya mendukung keinginan mereka tanpa mereka sadari bahwa justru itu adalah cara setan menghancurkan mereka. Hari ini saya kasih Tuhan, kalau saudara dalam pengaruh kerajaan Allah, maka saudara punya kemampuan untuk mengerti strategi musuh yang akan menghancurkan hidupmu. Tetapi yang kedua adalah saya kasih Tuhan, waktu saudara dalam pengaruh kerajaan Allah, maka saudara dimampukan oleh Tuhan untuk melihat pembelaan kerajaan Allah dalam kehidupan saudara. 2 Raja-Raja pasal 6 ayat yang ke-16 dan 17. Jawabnya, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu, sehingga ia melihat tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling mereka. Nah, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, dampak dari pengaruh kerajaan Allah dalam kehidupan kita yang kedua adalah kita diberikan kemampuan untuk bisa melihat pembelaan Tuhan di hidup kita. Tentu saya kasih Tuhan tidak melihat secara langsung, secara kasat mata, bisa juga terjadi kan, Tuhan juga bisa buat seperti itu. Tapi ini bicara tentang kita mampu melihat dengan iman kita, dengan keyakinan yang kokoh bahwa ada pembelaan Tuhan di hidup kita. Amin saudara. Dampaknya adalah tidak dikuasai ketakutan, kepanikan, kebingungan ketika dalam keadaan terjepit sekalipun, sebab tenang adalah ciri hidup dari kerajaan Allah. Jadi yang kedua adalah kasih Tuhan mampu melihat pembelaan kerajaan Allah dalam kehidupan kita. Kalau saudara lihat di ayat tadi itu kasih Tuhan, maka saudara akan ketemukan di situ ada orang ya seorang yang bersama-sama dengan Elisa waktu itu saya kasih Tuhan. Tapi orang yang hidupnya bukan dikuasai oleh kerajaan Allah, hidupnya bukan dalam pengaruh kerajaan Allah, sehingga ketika dia melihat ancaman, dia melihat tantangan, dia melihat masalah, maka yang dia pikirkan, yang dia yakini akan terjadi adalah kecelakaan, kehancuran, kebingungan terjadi. Waktu lihat musuh dan kasih Tuhan, dia bingung, celaka Tuanku, apakah yang harus kita perbuat? Kebingungan saudara. Dan itu ciri orang yang hidupnya dikuasai atau dalam pengaruh kerajaan kegelapan. Mereka bingung ketika dihadapkan dengan tantangan. Mereka tidak tahu caranya untuk menghadapi tantangan. Mereka ketakutan, mereka hilang cara ketika dihadapkan dengan tantangan. Tapi ketika saudara dan saya adalah umat Tuhan, warga kerajaan Allah yang hidupnya dikuasai oleh atau dipengaruhi oleh kerajaan Allah, kita mampu melihat pembelaan kerajaan di tengah-tengah ancaman sekalipun, sebab memang itulah ciri kerajaan Allah. Amin saudara. Jadi senang kasih Tuhan, jangan pernah ragu kalau hidup dipengaruhi oleh kerajaan Allah, maka Anda pasti akan dibela oleh Tuhan. Amin saudara yang kasih Tuhan. Yang ketiga senang kasih Tuhan, saya catat di catatan saya, hidup yang dipengaruhi oleh kerajaan Allah adalah mampu untuk mengasihi orang yang memusuhi, bahkan yang mengancam hidup kita sekalipun. Ayat yang ke-22 dan 23, tetapi jawabnya, jangan biasakah kau bunuh yang kau tawan dengan pedangmu
dan dengan panahmu, tetapi hidangkanlah makanan dan minuman di depan mereka, supaya mereka makan dan minum, lalu pulang kepada tuan mereka. Disediakannyalah bagi mereka jamuan yang besar, maka makan dan minumlah mereka. Sesudah itu dibiarkannyalah mereka pulang kepada tuan mereka. Sejak itu tidak ada lagi gerombolan-gerombolan Aram masuk ke negeri Israel. Saat yang lain tergoda untuk membalas sebagai warga kerajaan Allah yang hidupnya dipengaruhi oleh kerajaan Allah, memiliki nilai hidup, mengampuni dan melupakan, mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Bapak Ibu dan kasih Tuhan, seringkali kita menganggap mengampuni musuh atau tetap mengasihi orang yang membenci kita, yang bahkan berusaha untuk menghancurkan rumah tangga kita, yang berusaha untuk menghancurkan usaha dan pekerjaan kita, yang berusaha untuk merusak nama baik kita dengan menggosip kita, yang berusaha untuk merendahkan dan menghina kita, yang berusaha untuk menjelek-jelekkan pelayanan kita, kasih Tuhan. Dan ketika kita mampu untuk mengasihi mereka, itu bukan orang-orang biasa, kasih Tuhan. Itu warga kerajaan Allah, orang-orang yang hidupnya dipengaruhi oleh kerajaan Allah. Orang Kristen biasa tidak bisa lakukan. Coba kau lihat sana sini, banyak orang Kristen hidupnya dikuasai kepahitan. Mereka itu menyimpan kebencian di hidup mereka, menyimpan dengan baik kesalahan orang, supaya ketika dia ingat dia marah lagi, waktu dia mau lupa dia ingat dia kepahitan lagi. Saudara, jangan bangga dengan itu, sebab itu adalah pekerjaan dari kuasa kegelapan yang mempermainkan hidupmu. Itulah sebabnya hari ini kasih Tuhan, kalau saudara mengerti, maka saudara perlu mengubah hidup saudara. Bahwa warga kerajaan Allah adalah orang-orang yang mampu mengasihi orang, bahkan yang berusaha untuk menghancurkan hidupnya sekalipun, mereka tetap mampu mengampuni dan melupakan perbuatan-perbuatan itu. Amin, sedang kasih Tuhan. Tetapi yang berikut adalah orang yang hidupnya dipengaruhi oleh kerajaan Allah adalah orang yang memiliki doa dan perkataan yang dibela surga. Orang yang memiliki doa dan perkataan yang punya kuasa untuk menggerakkan surga. Kita lihat sama-sama ayat yang ke-17 dan 18 dan ayat yang ke-20. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka langsung Alkitab bilang di situ, maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Ayat yang ke-18, ketika orang-orang Aram itu turun mendatangi Elisa, berdoalah Elisa kepada Tuhan, butakanlah kiranya mata orang-orang ini. Maka dibutakannya mata mereka sesuai dengan doa Elisa. Ayat yang ke-20, segera sesudah mereka sampai ke Samaria, berkatalah Elisa, ya Tuhan, bukakanlah mata orang-orang ini supaya mereka melihat. Lalu Tuhan membuka mata mereka sehingga mereka melihat, dan heran mereka ada di tengah-tengah Samaria. Dan kasih Tuhan, dengan demikian satu yang pertama yang perlu saya ingatkan adalah ciri hidup orang yang dikuasai kerajaan Allah adalah, atau yang hidupnya dipengaruhi kerajaan Allah adalah orang yang tentu suka berdoa. Nah, di ayat yang kita baca ini pasal 6 ini, saya kasih Tuhan bukan ayatnya, di pasal 6 ini saudara akan ketemukan ada begitu banyak tindakan-tindakan sederhana Elisa itu dengan berdoa. Waktu dia tahu bujangnya itu dalam keadaan ketakutan, dia berdoa minta Tuhan bukakan mata. Jadi yang kita dapatkan salah satunya adalah ciri orang yang hidupnya dikuasai atau dipengaruhi kerajaan Allah adalah orang yang suka berdoa. Karena doa itu, saya kasih Tuhan, bicara tentang komunikasi yang intens dengan kerajaan induknya kita. Sebagai warga kerajaan Allah, apalagi yang bernaung dalam GBI Rock, saya kasih Tuhan, kita disebut adalah perwakilan kerajaan Allah di muka bumi. Jadi ketika kita adalah ambasadornya Tuhan dan kemudian kita hidup tanpa informasi dari kantor pusatnya kita, maka kita bisa buat tindakan yang salah. Nah, doa adalah hubungan yang secara intens kita lakukan dengan kantor pusat, dengan surga, sehingga saya kasih Tuhan kita tidak salah dalam mengambil keputusan. Tetapi saya kasih Tuhan, yang berikut adalah bicara tentang perkataan-perkataannya yang gampang sekali terjadi, saya kasih Tuhan. Kita harus mengerti bahwa kuasa perkataan itu dimiliki setiap orang yang punya roh Tuhan di hidupnya. Nah, sedangkan orang yang tidak punya roh Tuhan tidak ada
perkataan-perkataan yang baik, saya kasih Tuhan, perkataannya. Nah, kalau kita lihat bersama-sama di situ, bujangnya itu punya perkataan-perkataan yang justru menghancurkan hidupnya dia. Tapi sebagai orang percaya yang dipengaruhi oleh kerajaan Allah, maka perkataan-perkataan yang saudara keluarkan adalah perkataan berkat, perkataan yang membangun, perkataan yang membangkitkan orang, perkataan yang menghidupkan semangat. Itulah warga kerajaan Allah, dan itu akan terjadi di kehidupan kita. Nah, saudara kasih Tuhan, perkatakan berkat saat masa krisis sekalipun, saudara kasih Tuhan. Saya tambahkan sedikit di pasal 7, karena saya waktu baca ini, saya tertarik dengan ini, saudara kasih Tuhan. Lalu berkatalah Elisa, ini satu krisis di Israel. Jadi ceritanya adalah, sekalipun beda karena Alkitab di ayat yang terakhir di pasal 6 tadi itu, sejak saat itu orang Aram tidak lagi, atau gerombolan Aram tidak lagi menyerang Israel. Tapi ini juga menceritakan tentang orang yang sama, atau kerajaan yang sama, itu kerajaan Aram menyerang Israel. Sehingga mereka dalam keadaan kekeringan, mereka dalam keadaan kelaparan karena mereka terkepung sen kasih Tuhan. Dan Elisa termasuk orang yang ikut terkepung. Nah, suatu ketika dalam keadaan tidak berdaya sen kasih Tuhan, maka ayat ini Elisa perkatakan. Lalu berkata Elisa, dengarkanlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal, dan 2 suket jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Samaria itu adalah kota, ibu kota dari kerajaan Israel waktu itu. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah itu, katanya, sekalipun Tuhan yang membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah itu, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Dan ayat yang ke-18 sampai 19 dan 20 itu benar-benar terjadi. Tuhan membuat sesuatu yang terjadi, dan kemudian tiba-tiba dari kekeringan mereka itu hidup dalam kelimpahan. Tetapi rakyat menginjak-injak perwira itu, dan dia cuma dengar, dia cuma lihat, tapi tidak menikmati. Nah, banyak di antara kita yang seperti ini, kasih Tuhan. Saudara pilih seperti Elisa, atau pilih seperti perwira itu, ajudan itu, kasih Tuhan. Setiap orang, saat orang lain pesimis, kan tidak ada ruginya kalau kita berkatakan saudara. Amin saudara. Kita ikut pesimis, tidak ada artinya bagi kita, rugi kita juga kan saudara. Tapi kita saudara tetap optimis, perkataan iman, perkataan yang membangun bagi dirimu sendiri. Saya yakin saudara kasih Tuhan itu akan membuat surga bela kita. Amin saudara kasih Tuhan. Jangan lupa bahwa kita adalah ambasadornya Tuhan, perwakilan kerajaan Allah. Apa saja yang kau perkatakan itu mewakili surga, saudara kasih Tuhan, maka dia akan turun tangan, rajanya akan turun tangan dan membuat pembelaan-pembelaan di hidup saudara, yaitu perkataan-perkataan saudara. Jadi sekali lagi bahwa ketika saudara dihadapkan dengan tantangan, masa sukar, saudara terkepung oleh masalah dan kelihatannya jalan buntu, kelihatannya mustahil seperti yang perwira tadi itu, saudara kasih Tuhan, memang betul terjadi. Tidak mungkin dari dia berpikir secara logika, dari mana tiba-tiba datang begitu banyak makanan, sementara hari ini kita ada yang bahkan potong anaknya untuk makan. Kita tidak ada bahan makanan. Sekalipun Tuhan buat tingkap langit, tidak mungkin itu terjadi. Kenapa? Karena dia pakai otaknya dia. Tapi kalau kita sebagai warga kerajaan Allah, kita tahu bahwa dia punya 1000 cara untuk menolong kita, maka kita perlu perkatakan berkat. Hari ini banyak hutang, katakan besok lunas semua. Amin saudara. Hari ini pintu tertutup, kau bilang besok Tuhan pasti buka. Nah, sering kasih Tuhan, saudara, mulai mungkin otakmu engkau berpikir begini, masa mungkin terjadi? Lalu tidak ada salah yang saudara perkatakan, saudara. Amin. Berarti sering kasih Tuhan, saudara cuma bilang besok pasti sembuh, besok Tuhan buka jalan, besok pasti hutang lunas. Kan tidak salah kan saudara? Atau kau harus bayar kalau omong itu? Nah, banyak orang percaya yang ragu untuk memperkatakan itu, mereka malah milih mengeluh, pesimis seperti ajudan tadi. Nah, jangan sampai saudara cuma menjadi penonton tapi tidak pernah menikmati keajaiban mujizat Tuhan di hidup saudara. Jadi perkatakanlah berkat saat masa krisis sekalipun. Senang kasih Tuhan, tetapi yang terakhir adalah orang yang hidupnya dalam pengaruh kerajaan Allah adalah
orang yang mampu mempengaruhi hidup orang lain untuk mempercayai Tuhan. Amin saudara. Orang yang mampu mempengaruhi kehidupan orang lain untuk iman mereka bangkit. Orang yang mampu mempengaruhi kehidupan orang lain supaya mereka yang tadinya patah semangat, semangat lagi. Sering kasih Tuhan yang tidak berdaya dan berpotensi permainkan musuh melalui hidup kita, kesaksian kita, nasihat kita, mereka terhindarkan. Jadi sering kasih Tuhan, lihat ayat 9, tetapi abdi Allah itu menyuruh kepada Raja Israel mengatakan, awas jangan lewat dari tempat ini sebab orang Aram sudah turun. Nah, sering kasih Tuhan. Jadi dari ayat-ayat yang saya ajak kita baca ini, saya mau ajak kita bahwa Tuhan mau pakai hidupmu untuk menjadi pengaruh bagi orang lain. Waktu orang lain takut, Anda ada di sana untuk membawa pengaruh supaya mereka dapatkan kembali pengharapan mereka, dapatkan kembali keberanian mereka, iman mereka tumbuh kembali. Hari ini Senin Kesulitan, coba lihat hidupmu. Kalau saudara ketemu orang yang patah semangat dan ketika mereka semangat kembali, ada pengaruh kerajaan Allah di hidupmu. Tapi saudara ketemu orang yang patah semangat dan kemudian waktu ketemu engkau, dia tambah komplain sama Tuhan. Coba lihat kembali hidupmu. Apakah kerajaan Allah memerintah hidupmu atau tidak? Jadi hari ini Senin Kesulitan, pesan penutup saya adalah berilah dirimu dipengaruhi oleh kerajaan Allah, the kingdom of God, maka hidupmu akan beda dengan orang lain. Maka hidupmu akan berbeda dengan orang Kristen yang lain. Maka imanmu akan beda dengan orang lain. Maka cara menghadapi tantanganmu akan beda dengan orang lain. Maka perkataanmu akan beda dengan orang lain. Dan saya percaya bahwa maka hidupmu akan beda dengan orang lain. Waktu sering kasih Tuhan orang lain dalam ancaman, mereka dihabiskan oleh ketakutan, mereka dihabiskan oleh kepanikan, mereka bingung bagaimana caranya keluar. Anda sebagai warga kerajaan Allah, Anda dikuasai oleh ketenangan karena Anda punya keyakinan yang kokoh bahwa Anda adalah perwakilan kerajaan Allah yang pasti dibela oleh hidup saudara, oleh kerajaan surga maksud saya. Jadi hari ini saya kasih Tuhan, mari persembahkan hidup kepada Tuhan. Biarkan Dia sebagai Raja yang memerintah hidupmu, Kurios, penguasa satu-satunya yang memerintah hidupmu, memerintah pikiranmu, memerintah perkataanmu, memerintah hatimu. Supaya sekali lagi hidupmu beda dengan orang lain, usahamu beda dengan orang lain, pelayananmu beda dengan orang lain, rumah tanggamu beda dengan orang lain. Karena Anda sedang dipengaruhi oleh kerajaan Allah. Tuhan Yesus memberkati. Sedang kasih Tuhan, mari kita berdoa sebelum kita akan melanjutkan dengan perjamuan kudus. Hari ini Bapa, kami merindukan bukan sekedar jadi orang percaya, bukan sekedar jadi orang Kristen, tapi kami merindukan yang lebih lagi, bahwa hidup kami harus dipengaruhi oleh firman Tuhan. Hidup kami harus dipengaruhi oleh kerajaan Allah. Hidup kami harus dipengaruhi oleh Sang Raja sendiri, supaya kami beda di dunia ini, supaya kami jadi jawaban di dunia ini, supaya kami tetap tenang menghadapi tantangan ancaman kehidupan di dunia ini. Terima kasih banyak Bapa. Tolong kami, pengaruhi hidup kami. Kami persembahkan hidup kami kepada Engkau. Lakukan kehendak-Mu melalui kami sehingga nama-Mu ditinggikan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Dan hari ini bersama umat-Mu kami akan mempersiapkan diri kami di awal tahun ini untuk kami masuk dalam perjamuan kudus. Urapi hamba-Mu, urapi umat-Mu dimanapun mereka berada, supaya kami layak dipersatukan dengan tubuh dan darah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari angkat roti di tangan kanan saudara. Saudara mengucap syukur sejenak di hadapan Tuhan untuk tahun 2023, tuntunan Tuhan yang hebat atas hidupmu. Dan katakan, aku persembahkan hidupku sepanjang tahun 2024. Engkau sajalah yang menuntunku. Engkau sajalah yang berjalan di depanku. Engkau sajalah yang menjadi gembala agung atas kehidupanku. Terima kasih ya Tuhan. Percaya Bapak Ibu Saudara bahwa roti yang saudara angkat ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Tuhan kita Yesus Kristus, yang percaya makan bersama dalam nama Yesus Tuhan. Mari angkat cawan di tangan kanan saudara. Demikian pula dengan cawan ini. Percaya Bapak Ibu Saudara bahwa cawan yang saudara angkat ini adalah persekutuan kita dengan darah Tuhan kita Yesus Kristus. Yang percaya mari kita minum bersama-sama di dalam nama Yesus Tuhan.
Mari kita berdoa Bapak Ibu. Dan akhirnya kami menyerahkan seluruh umat-Mu ke dalam tangan Tuhan. Di minggu pertama di tahun 2024 ini, Engkaulah Gembala Agung kami. Engkaulah pembela kami, Engkaulah penolong dan pelindung kami. Dan Engkaulah yang bekerja melalui kami. Kami serahkan hidup kami, rumah tangga kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Engkau saja yang mengambil alih semuanya. Kami angkat tangan dan biarkan Engkau bekerja di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mulai minggu ini, bulan ini, tahun ini, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Yesus Tuhan yang percaya, disertai, dibela, dibimbing, dilindungi Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semuanya. Shalom, shalom, shalom.